Seberapa manusia sih Yesus? Yuk kita obrolin. Shalom semuanya para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Ya, apalagi para penonton setia di acara ngobrol kita ya, yaitu ngobrol Alkitab. Kita sudah masuk dalam bulan Februari ya, tidak terasa. Ya. Sudah 1 bulan berlalu sejak tahun baru 2026. Ya udah 11 bulan lagi Natal. Dekat-dekat Imlek. Ya betul. Dan Jokesnya ke situ. 11 bulan lagi ya, padahal masih lama loh ya. Oke. Wah, tapi saya happy loh. Kemarin ini sempat ada feedback bahwa acara ngobrol kita itu ternyata sangat bermanfaat loh buat menambah pengetahuan firman Tuhan dan pengetahuan Alkitab. Komentarnya juga bagus. Komentarnya ada beberapa yang berkomentar. Kami baca loh ya saudara ya. Kalau saudara berkomentar di bawah kita selalu membacanya. Nah, tapi ada sebuah hal yang menarik dalam hal kita meresponi mengenal Allah Bapa lebih lagi nih. Nah, kan kita tahu nih di dalam keyakinan kita bahwa ada 3 pribadi, ya kan? Tritunggal yang kita sebut pribadi. 3 pribadi ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, semuanya itu kita perlu mengenalnya. Nah, sama halnya dengan kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu kita akan coba buka dulu di dalam Filipi 2. Nah, ini akan menjelaskan kepada kita saudara pengenalan akan Tuhan Yesus secara singkat di awal ya. Filipi 2 ayat yang ke 6 dan 7 ya. Sampai 8 ya. Oke, sampai 8 boleh. Oke. Saya akan baca ayat yang ke-6, kemudian Mama ayat 7 dan Om Stephen ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini kan kita lihatnya di ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah dia menjadi manusia. Nah, ini tuh sebenarnya selalu menjadi sebuah topik perbincangan yang sangat menarik ya. Karena kalau di dalam dunia dewa-dewa Yunani gitu kan, saya sering nonton film-film kolosal gitu kan. Film-film kolosal Yunani itu ada Hercules. Hercules itu anak dari dewa Zeus, tapi ibunya manusia nih. Oh, dia manusia setengah dewa. Nah, ini tuh masuk dalam perbincangan ini, apakah dia itu berapa persen sih manusia dan kealahan Tuhan Yesus itu loh? Mungkin bisa dijawab. Iya, dalam konteks Yesus. Ya, Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Oke. Betul. Jadi dia memiliki kesetaraan ya dengan Allah. Iya. Betul. Tapi dengan rela hati mengosongkan dirinya. Itu jadi dengan kerelaan ya, dengan kesadaran, dengan kerelaan. Ketika dia jadi manusia, sebenarnya dia punya kuasa dan sebagainya seperti Allah. Tapi dengan kesadaran dan kerelaan hatinya dia mengosongkan dirinya dari kealahannya. Oke, berarti kita bisa nggak sih ngomong kalau berarti Yesus itu membatasi dirinya di dalam kemanusiaannya gitu? Bisa sih. Menjadi terbatas. Nah, itu. Karena dia sebagai manusia 100%. Karena dia sebagai manusia 100% ya kan? Mungkin walaupun sifat keilahiannya tidak hilang. Tidak hilang. Ya, contohnya aja waktu dia mau ditangkap tuh loh. Kan dia bilang kan Petrus marah tuh waktu potong telinganya Malkus tuh ya. Terus udah gitu kan Yesus bilang, "Kenapa kamu harus kayak gitu? Saya tuh bisa mendatangkan ribuan malaikat untuk membela." Sebenarnya dia bisa, tapi kan dia nggak melakukan itu. Dia membatasi diri. Dia membatasi dirinya ya. dia ya. Oke, berarti kita ini manusia terbatas. Setuju ya? Setuju kan? Kalau Kita ini manusia terbatas. Kalau manusia kita memang sangat terbatas. Memang yang membuat kita menjadi manusia yang terbatas tuh
apa nih contohnya? Misalnya kita tidak bisa berpindah-pindah lokasi secara instan gitu. Ya. Aku ada di sini dan aku ada di rumah gitu kan. Ya. Kan kalau Allah Ya, itu ya, kan ya, bisa. omnipresence, ya nggak sih? Omnipresent, betul. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus dia terbatas dalam Kemanusiaan. Dalam kemanusiaannya. kemanusiaannya terbatas. Betul kan? Iya, betul. Nah, oke. Nah, kita mau menelusuri nih, seberapa sih kemanusiaan Yesus itu? Sejauh mana Tuhan Yesus sebagai manusia yang terbatas tuh gimana gitu? Nah, ini Misalnya menarik. apa? Misalnya apa, Yesus bisa marah atau Nah, apa mungkin gitu. Yesus bisa marah itu menarik. Mungkin adakah yang punya data tentang Yesus yang marah gitu? Ada. Mungkin Pak tadi Pak Stephen pernah berbicara mengenai kemarahannya Tuhan Yesus ya? Iya, Gimana? sebagai manusia, ya Yesus, kita pernah baca di dalam Alkitab bagaimana Yesus pernah marah gitu. Di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Markus, bentar, Iya. sebentar. Nah, ini Om Daniel yang baca tadi terakhir. Iya, ya, iya. boleh. Markus 3 ayat yang kelima. Sebentar. Ya. Oke. Udah? Ya. Oke. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ya, ini kan sebetulnya menceritakan sebuah peristiwa di mana di hari Sabat Yesus mau menyembuhkan seorang yang sakit tangan sebelah. Betul. Ya kan? Tapi dalam budaya Yahudi itu nggak boleh bekerja atau melakukan mujizat di waktu hari Sabat. Waktu hari Sabat. Menurut imam-imam Yahudi atau Ya, apa ya, udah budaya dan menurut kepercayaan mereka kan begitu, nggak boleh bekerja di hari Sabat, nggak boleh menolong orang di hari Sabat, kan itu bagian dari konteks. Nah, Yesus ini mengemukakan soal sosial. Lebih penting mana nih? Mempertahankan itu, budaya itu, atau menyelamatkan orang? Nah, dalam konteks itu Yesus tahu bahwa imam-imam ini sebetulnya mengerti, tapi mereka masa bodoh. Itu yang membuat dia marah. Kamu tuh mengerti melakukan kebenaran, tapi kamu tidak mau melakukan Tidak itu. mau melakukan Iya, itu. Nah, ya, itu benar. makanya dalam konteks ini maka Yesus marah. Tapi marah ini kan sering sekali identik di kemanusiaan kita juga ya. Maksudnya dalam arti kata kita marah, bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa jikalau kamu marah jangan kamu berbuat dosa. Iya, Berarti marah ini apakah dosa atau gimana? Nah, ini artinya dalam pengertian Yesus kan kalau kita mengambil satu tarikan bahasa marah, kalau kita pakai bahasa kita manusia, seolah-olah marah itu kan negatif. Betul. Nah, namanya marah. Betul. Pasti sifatnya negatif misalkan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks Yesus, ya sebetulnya ada beberapa contoh kasus yang kita bisa kategorikan itu Yesus marah. Bisa, misalkan waktu dia mengobrak-abrik orang yang berjualan di dalam bait Allah. Memang Alkitab tidak mencatat itu marah. Betul. Tapi tindakan yang dilakukan Yesus itu kan menunjukkan bahwa kelihatannya dia marah itu loh. Ada ketidaksenangan. Ada lah, ketidaksenangan. Iya dong, nggak mungkin kan dia dalam kondisi tidak marah tapi tiba-tiba ngobrak-ngabrik. Cuman dalam hal yang ini kan dia betul-betul dikatakan Nah, marah. ya itu kan lima contoh yang tadi kan contoh. Iya. Walaupun tidak menggunakan kata marah, tapi kalau dalam hal ini memang menggunakan kata marah, bahkan mungkin dalam terjemahan Inggris juga kan Anger. anger itu memang menunjukkan kepada marah. Nah, marah ini sebetulnya adalah buah dari kasih Tuhan. Jadi landasan marah Yesus itu bukan karena benci. Iya. Bukan karena nafsu. Bukan marah karena juga, nafsu, ya. emosi manusia, bukan. manusia. Dia mengasihi. Kalau kita pernah bahas waktu lalu, ingatkan nih waktu di podcast yang waktu lalu lah kita bahas tentang kemarahan Allah dalam perjanjian lama kan gitu kan. Iya, oke. Dia marah dan sebagainya, tujuan mau menunggang balikan atau menegur kan Itu bukan tuh karena sebenarnya memang karena dia bukan kasih. karena mau menghukum, tapi karena landasannya karena dia mengasihi. Ya Niniwe bertobat, diampuni. Sodom dan Gomora tidak bertobat, ya udah selesai. Iya. Selesai. Itu kan landasannya kan gitu. Nah, jadi Yesus sebetulnya kemarahan dia di situ adalah landasan karena dia mengasihi. Barangkali kita pernah mengalami yang namanya dimarah dalam tanda petik oleh Tuhan. Bukan karena dia benci. Dia sayang kita. Karena dia sayang kita, Gitu. dia mengasihi kita. Tapi manusia sendiri itu juga punya loh rasa marah yang karena mengasihi. Kalau saya sebagai mama ya, Oh, kalau iya, saya iya. sebagai Ya. mama, Oh, iya, saya iya. Betul. kalau ada anak saya yang misalnya dikasih tahu nih, udah dikasih tahu jangan pegang pisau nanti kamu tuh kepotong. Luka. Iya, dia tetap pegang, jangan, Iya, jangan nanti iya. kamu celaka. Nah itu di dalam hati saya nggak benci sama anak saya karena tapi saya mengasihi pengen dia. melindungi. Ya, artinya Iya. gini, dalam konteks manusia saja tidak semua orang ketika marah itu benar-benar
nafsu, emosi, benci. Iya, iya, Ada marah yang mendidik. iya. Marah yang dibalut oleh kasih sayang. Marah seorang ibu kepada seorang anak. Oke. Seorang ayah kepada seorang anak. Marah kan gitu ya. Karena dia mengasihi. Manusia aja begitu. Apalagi Yesus. Iya. Walaupun Yesus adalah 100% manusia. Tapi jangan lupa. Masih melekat loh 100% Iya, Tuhan Allah. dalam dirinya. Iya. Tuh. Gitu. Makanya dia marah sama imam itu karena imam itu berbuat salah. Iya, Nah, betul. kalau imam itu salah, imamnya aja salah, apalagi pengikutnya kan Iya. bisa salah. Ya itu tanggung jawabnya berat mereka itu gitu. Oke, itu tadi dalam emosi marah. Ya kan? Dalam marah. Kalau euforia atau bergembira, ada nggak? Oh, ada juga sih sebetulnya. Ini kan kita lagi berbicara bagaimana Kemanusiaan Kristus, ya Yesus. kemanusiaan Yesus Kristus itu pastinya kalau misalnya dia bisa marah, pasti juga dia bisa bergembira ataupun juga mungkin nanti ada yang sedih. Nah, ini juga bisa kita baca dari Lukas 10 ayat 21. Lukas. Lukas 10 ayat 21. Tadi Mika ya. Boleh. Ya. Lukas 10 ayat 21. Sebentar. Ya. Oke. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Oke. Jadi di sini ada dikatakan bahwa bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Ada kata bergembira ya, di Ada sini ya. kata-kata bergembira, artinya dia menunjukkan bahwa ada kegembiraan dalam hatinya. Nah, kalau bisa kita lihat konteksnya sebetulnya ini adalah waktu itu 70 murid. Ya, 70 murid itu pulang dan memberitakan bahwa dia sudah mengalahkan setan, artinya dia sudah menang atas itu kan. Dan itulah yang membawa kegembiraan. Artinya Tuhan Yesus merasa gembira. Oh, berarti rencananya Bapa itu bisa terlaksana, ya bisa sampai ke sana. Jadi makanya dia bergembira di situ. Nah, langsung dilanjutkan lagi, mana nih? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi maksudnya ini bukan artinya Tuhan pilih kasih. Oh, pokoknya ini berita ini bukan untuk orang bijak, tapi ini justru menunjukkan berita itu justru bisa juga untuk berlaku untuk orang-orang kecil, bukan orang-orang elit, bukan elit rohani ya. Jadi itulah yang membuat dia gembira. Jadi semuanya itu mengalami kasih anugerah dari Tuhan. Itu yang membuat dia merasa gembira, karena di sini artinya dalam bahasa Yunaninya itu bergembira di sini atau melonjak kegirangan, bersorak-sorai ya. Bersukacita banget Bersukacita lah ya. sekali ya. Bersukacita gitu ya. Itulah yang dimaksud dari kata gembira di sini. Ya, maksudnya lagi gini. Banyak juga kalau tadi marah, itu janganlah kamu berbuat dosa. Bergembira pun bisa berbuat dosa sebetulnya. Nah, Kalau iya. berlebihan, Melampiaskan berlebihan. kegembiraan Terlalu berlebihan. sehingga dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, yang dimaksud gembira oleh Tuhan Yesus itu adalah ketika kita berhasil melakukan pekerjaannya Tuhan. Iya itu. iya iya Kalau benar-benar. bergembira, Batasannya gitu Iya. ya. kalau bergembira karena barusan jahilin orang kan nggak boleh dong. Iya. Betul. Ya, jadi ada dasar yang positif Iya, juga gitu. benar-benar. Saya tambahin yang marah tadi, Mik, sorry. Oke, nggak apa-apa. Dalam Kita- konteks Yesus marah itu, kalau kita lihat di konteks Markus tadi, itu sebetulnya berdasarkan kebenaran, kemudian bertujuannya untuk memulihkan. Iya. Oke. Tujuannya untuk memulihkan kan. Kemudian terkendali. Terkendali. Jadi Yesus itu nggak mungkin marah sampai tidak terkendali. Iya, sampai seperti yang tadi, jangan sampai Berbuat dosa. wah udah Ngomong kasar. barangkali ada yang main kalau fisik. gitu. barangkali Ada sih. ada yang kalau emosi itu sudah nggak terkendali kali ya udah itu sampai Banyak lah sampai ngebunuh. Kita juga pernah, kita iya, juga gitu. ada, tapi tidak pernah membunuh ya saudara ya. Iya. Sampai membunuh mah terlalu jauh. Kan kita marah-marah tuh banting barang. ya kadang ya. saya kalau marah tak terkendali saya bunuh loh. Semut misalnya. Nggak sengaja keinjak, Bang. Kecoa. Kecoa. Tadi kan itu harus, itu harus dibunuh. Pulang aja kau ya. Oke. Lalu yang terakhir itu disertai kasih tadi itu ya. Ya. Marah Yesus Iya. itu disertai dengan kasih. Itu Iya, mami-mami penting. aja. Kalau aku jangan melihat merasa. ada persamaan ya antara emosi marah dan juga emosi bergembira Betul. ini, Iya, iya, bahwa iya. pasti ada sangkut pautnya dengan keilahian Allah itu sendiri atau sifat Allah itu sendiri. Maksudnya Iya. dalam arti kata tidak menyalahi aturan-aturan yang ada ya. Kalau Betul, marah betul. tidak boleh berbuat dosa. Bergembira pun Iya. jangan sampai berbuat dosa. Iyalah. Gitu kan? Iya. Nah, kalau bersedih nih, bersedih. Mungkin Mama ada sesuatu? Ada sih. Nah, Tuhan Yesus tuh Tuhan pernah Yesus bersedih. bersedih. Di
dia menangis malah. Oh iya. Itu dari coba kita lihat Yang Lazarus itu. Lazarus ya waktu Lazarus mati itu. Yohanes 11 ayat 35. Itu sedih manis loh itu. Mas gula. Mas Tapi gula. di sini coba benar nggak sih? Ayat berapa? Yohanes berapa? Salah ya saya. Yohanes 11, benar. 11 ayat yang ke-35. Iya betul, ayat 35. Oh, 35. Nah, iya iya, ayat 35. Tadi siapa yang terakhir baca? Mika, Mama sekarang. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ayatnya pendek sekali ya. Iya. Tapi ada menangisnya Tapi- ya. Oh, Iya, tapi pendek kita- tapi penjelasannya panjang loh itu. iya. Gimana kalau kita baca dari 33 Oke. sampai 35 ya? Boleh. Ya, mulai dari Pak Stefan aja. Mulai Yohanes 10 11. 11 ayat 33 ya. Iya. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 yang tadi dibacakan Iya. ya. Maka menangislah Yesus. Nah, jadi pada waktu itu sebenarnya Yesus sudah tahu sih. Dia bukannya nggak mau ke tempatnya Lazarus, dia tahu Lazarus sakit. Cuman dia bukannya dia teledor atau dia melakukan kesalahan sengaja supaya Lazarus mati gitu, bukan. Dia tahu dan dia punya rencana untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Nah, lalu pada waktu dia datang memang Lazarus sudah Sudah mati, mati, sudah ya. dikuburkan, Sudah dikuburkan. bahkan ya. Sudah dari 4 hari situ- ya. Batari ya. Ya, dari situ kalau kita baca ini kenapa sih waktu melihat Maria menangis bukan melihat Marta? Kita tahu cerita ini ya. Kalau Marta Oh, tuh iya. ada kecenderungan nyalahin Yesus. Iya, Kamu iya. datang terlambat sih. Iya, Lazarus iya, mati," iya. Benar, gitu benar, ya. benar. Kalau Maria sih enggak, dia memang nangis karena sedih Karena aja. sedih. Saudaranya mati. Nah, Yesus sebagai manusia gitu ya, 100% manusia, dia merasakan kesedihan itu. Dia turut merasakan kesedihannya Maria ketika Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia juga menangis gitu ya. Karena Lazarus ini tuh disayang sama mereka gitu. Jadi waktu Lazarus meninggal mereka sedih. Inilah yang menunjukkan bahwa Yesus itu sangat berempati dan sangat bisa merasakan kesedihan kita. Iya. Nah, jadi waktu ya ini mah pengalaman pribadi ya. Waktu Mama pernah merasakan kesedihan, Mama pernah sedih banget Karena gitu kehilangan atau apa? Iya, karena dikhianati, Oh, karena kehilangan. sakit Iya, hati iya, gitu ya. Karena kehilangan pernah juga karena kehilangan mamahnya mama Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, Kehilangan itu orang tua. nangisnya tuh boleh dibilang nangis Bombay kalau kata orang ya. Jadi nangisnya sampai air mata tuh terus-terusan gitu. Nah, itu datang ketika datang ke Tuhan Yesus, terus tahu bahwa ya, Tuhan Yesus juga merasakan empati itu gitu. Rasanya ada temen yang ngerasain, oh iya ikut ngerasain sedih. Nah, terus minta Tuhan sendiri yang angkat di dalam doanya Mama gitu ya. Mama minta Tuhan sendiri, angkat Tuhan, angkatlah kesedihan saya, beri saya kekuatan gitu. Nah, itu tuh ya ada saja firman Tuhan, ada saja pada waktu itu tuh kan sudah ada BBM tapi belum Iya. ada WA ya. Ada saja orang yang ngirim ayat-ayat yang menguatkan. Nah, itu menurut Mama sih itu artinya memang sih Tuhan mau menghibur bahwa kamu tahu nggak sih kamu nggak sendirian, gitu ya. Yesus juga merasakan kesedihan, tapi bersama dengan Yesus ayo bangkitlah, gitu. Nah, itu sih yang secara pribadi, makanya sangat mengerti kenapa kok Yesus ini ikut menangis. Betul. Iya. Dan juga kalau di dalam cerita ini tuh selain karena dia bersedih karena berempati dengan Maria gitu, dia juga sedih karena ketidakpercayaan dari orang-orang yang ada Iya, di situ sebenarnya. Iya, iya. Nah, tapi yang Mika lihat nih ada satu pola lagi yang sama. Kan tadi kemarahan tidak sampai berdosa. Kebahagiaan tidak sampai berdosa. Kesedihan pun tidak sampai berdosa. Maksudnya Iya. gimana? Berlarut-larut. Maksudnya berlarut-larut Oh, terlalu ataupun dalam. akhirnya menyebabkan depresi. Iya, Bahkan ada yang akhirnya sampai dia bunuh diri mundur. Akhirnya dia mundur dari pelayanan. Udahlah, saya menyerah dengan Iya, angkatan iya. yang tidak percaya ini gitu. Tadinya saya khawatir gini, ketika Yesus sedih, dia nggak jadi bangkitin Lazarus. Ya. Terlalu Dia ikut sedih. mati. Wih, udah, gua mati aja lah kayak Lazarus, terlalu sedih gitu. Sama Ya. seperti waktu Elia kan, kesedihan yang membawa dia tadinya mau pengen bunuh diri kan. Iya, benar. Udahlah. Karena ingat, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari, ada banyak orang tuh sedih terlalu berlebihan, Betul. terlalu dalam.
Kalau kemanusiaan sebetulnya di kita. Alkitab juga kan kesedihan menangis Yesus kan masih ada satu lagi ya kan, ketika Yerusalem Ya, dia melihat ke arah Yerusalem. ke arah Yerusalem, dia kemudian dia menangis, itu menggambarkan tentang ya kesedihan yang dalam juga ya. Dia melihat umat-umatnya mengalami kebinasaan dan sebagainya. Jadi memang Yesus itu apa ya, masuk di dalam kehidupan manusia. Betul. Kak, jadi segala sesuatu yang Yesus rasakan, kita bicara mengenai hati ya, perasaan ya, itu tuh semuanya itu selalu berhubungan dengan rencananya Allah. Ya kan, kenapa dia marah? Karena supaya manusia melaksanakan rencananya Tuhan. Ya. Ya, dia bergembira karena apa? Karena dia membayangkan rencananya terlaksana. hasilnya kan. Iya. Nah, Dia itu juga sedih. sedih juga karena itu. Jadi di mana rencana Allah ada, dia memuliakan, makanya segala sesuatunya itu adalah ada tujuannya. Tapi itu kita baru bicara sisi dari emosi ya, emosi. Tapi ada juga keterbatasan Tuhan ya sebagai manusia, bahwa dia tidak tahu kapan itu hari kiamat. Yang kita bisa baca di Markus 13 ayat 32, ya kan? Jadi tidak hanya Tadi disinggung Ibu kayaknya. Markus berapa? 13 ayat 32. Oke, kita bacakan aja. 13 ayat yang ke 32. 32. Tadi siapa terakhir? Mika ya? Iya. Oke, Mama. Bentar, ini Alkitabnya nempel. Ininya. Oke. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Ya, artinya bahwa di dalam kemanusiaan yang 100%, walaupun dia tidak terlepas keilahiannya, dari itu menunjukkan apa yang dikatakan dalam Filipi tadi 6-8 itu dia lakukan. Ya kan, dia tidak mengatakan kalau Bapak tahu masa gua nggak tahu kan, seperti itu. Iya, benar. Nah, dia betul-betul mengosongkan dirinya. Itulah namanya ketaatan. Betul. Ya, ketaatan dan kerendah hatian. Iya. Tidak dengan sombong dia sebagai Tuhan itu dia bisa lakukan apa saja, tidak seperti itu. Dan itu juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang taat dengan rencananya Bapa. Iya benar. Tapi kan kalau manusia itu nggak cuman sedih, marah, terus gembira. Tapi kadang-kadang manusia tuh juga punya keinginan. Terus udah gitu manusia sendiri dicobai oleh bisa iblis, seperti itu, betul, gitu dicobai ya. atau dia merasa lelah, capek gitu kan? Iya, karena capek, terus karena udah melakukan yang benar, terus udah gitu jadi pengennya tuh misalnya gini, aku tuh udah melayani gitu loh, tapi kenapa tetap aja ada pencobaan ini, ada misalnya nih tetap aja disalahin padahal udah melayani, tetap aja dibohongin padahal udah melayani. Jadi kadang-kadang tuh udahlah sekarang mah aku juga bohong lah, nggak apa-apa gitu. Nah kan kadang-kadang capek juga gitu dalam hal-hal seperti itu. Itu tuh sebenarnya kenapa bisa terjadi demikian, karena kita itu dicobai oleh keinginan kita. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat yang ke-14. Yakobus 1. Om Stefan mungkin Yakobus 1 ayat 14. Ya, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, berarti manusia itu memiliki suatu keinginan gitu loh. Jadi saat keinginan itu tidak terpenuhi, dia akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Iya dong, ya kan? Kalau misalnya tadi Mika mau sedikit wrap up tentang emosi tadi, kita buka dulu Ibrani 2 nih, ayat 17. Mika ingin sedikit menambahkan satu temuan ya di Ibrani 2 ayat yang ke-17. Mika saja yang bacakan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia huruf besar ya, harus disamakan dengan saudara-saudaranya huruf besar, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Berarti kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, maka dia tidak akan bisa mengerti tentang belas kasihan gitu kan, Mah? Ayat 18 mungkin. Ayat 18-nya itu menjawab apa yang tadi Mama sampaikan, tentang keinginan yang tidak
yang ya dimana kalau kita manusia dicobai keinginan, habis itu kita saat keinginan itu kita turuti, kita jadinya terbawa ke pencobaan gitu loh, Ma. Iya. Contohnya gini loh, misalnya nih, kita udah melayani kok miskin. Jadi pengen cari uang seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Udahlah, kita cari uang yang nipu aja lah, apalah gitu. Itu kan sebuah pencobaan betul, sebenarnya ya. Bisa pencobaan atau suatu penjagaan. Penjagaan dari Tuhan. Karena ketika Tuhan bisa melihat misalnya diri seseorang itu kalau dia kaya pasti berantakan hidupnya. Oh iya, Iya bisa kan? juga sih. Iya kan? Ya, Seperti itu. sebenarnya gini. Apa? Sebenarnya tadi Mika sudah cukup menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Gembala kan. Aku sudah melayani lama tapi apa tadi? Tapi Miskin. miskin. Nah, tadi kan Yakobus bilang kan kamu dicobai oleh karena Keinginan kita gitu. kita yang terlalu ekspektasi dengan Iya, kehidupan betul. kita, Ya, itu yang- tidak mengikuti alur ceritanya Tuhan, makanya dijaga oleh Tuhan. Iya, itu makanya kan jadi segala sesuatunya itu sebetulnya makanya kan sering kita dengar bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuh. Iya, dari iblis. Ya, dia bukan Dari iblis bisa dan dari atau diri kita diri juga. sendiri. Iya. Dari diri kita Gitu, sendiri. nah. Tapi kalau misalkan kita mau sambungkan dengan pembahasan kita pada bagian ini tentang Yesus, pertanyaannya itu yang ke Apakah Yesus pernah mengalami keinginan yang mencobai dirinya dia? atau Nah, tapi di sini menarik karena di Ibrani 2 ayat 18 sebab oleh maaf Om Daniel ya. Ibrani Ya, sebab oleh karena ia maksudnya Tuhan Yesus sendiri guru besar, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. menderita karena pencobaan ini kenapa gitu loh? Betul. Karena kalau misalnya kita melihat dari kisah Yesus sendiri kan Yesus kan pernah dicobai oleh iblis. Iya. Jadi maksudnya adalah dia ya bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita manusia dicobai oleh keinginan kita. Ya, Feelingnya itu loh. Setuju. Feelingnya. Itu kan waktu itu yang di salah satu dicoba iblis kan waktu dia puasa terus kan dia Dia lapar. lapar, iya. Nah, sebenarnya kan dia ngerasain tuh Laparnya pengennya tuh gimana, kerasa. lapar tuh jadi pengennya gimana harusnya ya. Tapi tadi kan dicobai, tapi- tadi kita mau sambung dengan pertanyaan Mika, apakah Yesus pernah mengalami pencobaan karena keinginannya? Bukan Nah, karena keinginannya. tadi kan Oh, iya. pertanyaan. Lalu dikasihlah ayat ini. Tuh. Nah, makanya pertanyaan apakah pencobaan Yesus itu karena keinginan? Tentunya tidak. Bukan. Bukan. Jawabannya Karena keinginannya bukan. dia bukan untuk keinginan dia adalah melakukan kehendak Bapa. Nah. Karena semua emosi tadi itu semuanya melakukan kehendak Iya, Bapa. iya, kan? betul. Artinya pencobaan yang dialami oleh manusia tidak sama dengan pencobaan yang pernah dialami oleh Yesus. Justru Iya. ada samanya. Tidak terlalu sama. Tidak terlalu sama. Ya, Tidak tidak sel- terlalu sama. tidak selalu sama. Alasannya yang tidak sama. Alasannya tapi Ya, bentuk tapi kembali kita kepada tema kita bahwa apakah ada keterbatasan? Inilah keterbatasannya Kristus. Iya. Kalau dia sebagai Tuhan, gak bakal dicobain oleh iblis. Iya, betul. Betul. Ya kan? Betul. Inilah sebetulnya karena dia terbatas, Karena dia iblis menjadi melihat manusia. juga sebagai manusia, Iya. aku gua cobain aja deh Iya, gitu kan. benar. Gitu. Jadi inilah sebagai juga bukti bahwa Yesus itu 100% manusia. Karena dia dicobai. Dicobai, juga. iya. Tapi tidak berbuat dosa. Iya. Karena ada Iya, ayatnya betul. juga kan. Iya. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Iya. Iya, Nah, betul. jadi kalau kita ngalamin kayak gitu nih, misalnya lelah rohani gitu. Nah, ketika kita mau udahlah kita nipu aja supaya banyak duit gitu ya, misalnya. Nah, Terpengaruh oleh keinginan ya, kita. Karena keinginan Iya, kita sih betul, itu betul, ya. betul. Nah, kita baiknya sebelum melakukan itu berdoalah gitu. Iya. supaya Kita Yesus melihat pada Yesus. Karena Iya, Yesus, supaya Yesus karena mengajar. Yesus tidak bicara benih, karena saya sudah lapar ikutin aja kata setan. Iya, benar. Ya. Jadikanlah batu ini menjadi Menjadi roti. roti, iya. Lalu kamu makanlah sekenyang-kenyangnya. Kamu mampu gitu kan. Kamu mampu. Iya. Kalau dia punya keinginan itu seperti kita, ayo gak, lu nggak usah suruh lah. Saya juga tahu. Tapi enggak loh, Yesus enggak melakukan itu. Dia ngelakuin Nah, itu. kita ingat-ingat aja lah ya, kalau kita ngelihat orang lain kok yang nggak melayani, kok yang nggak percaya, kok kaya-kaya, kita kok segini-gini. Ingat Yesus, ingat Yesus. Karena perspektif kita, kebahagiaan, sukacita diukur dari itu. Iya, Iya, benar. Secara manusia ya. Secara manusia. Tapi kalau kita perspektifnya sudah diubah, itu pasti nggak akan berasa. Kalau seperti- perspektif kita mengikuti Yesus, Iya, itu makanya. kegembiraan kita karena kita melakukan kehendak. itu teman-teman. Kemarahan kita atau kita menegur seseorang karena kasih Iya, Allah Tapi gitu loh. jangan khawatir ketika kita mengalami pencobaan, Yesus juga merasakannya. Betul. Iya, jadi datanglah. Iya, di Ibrani 4 tadi udah dibaca ya.
Oke, belum. Oh, ayat Ibrani 15. 4 Ya, ayat Ibrani 2 15. tadi. Nah, ini Ibrani 4 ayat 15. Siapa yang baca? Pak Daniel aja nggak apa-apa. Tadi Om Daniel udah sebelum ini. Oh, Om saya Stefan ya dulu. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya Tidak berbuat dosa. Oh, itu dia ya kan ayatnya. ada dua kan di situ kan yang Iya. tidak berbuat dosa, tapi dia juga turut merasakan penderitaan kita. Jadi pertanyaannya begini kan, kenapa Yesus sebagai manusia harus mengalami jalan penderitaan? Supaya dia tahu Iya. penderitaan itu begini dan dia bisa menolong kita. Hanya orang yang pernah sakit hati yang bisa mengencourage orang yang sakit hati. Iya, iya. Kalau nggak pernah sakit hati, jangan nasihatin. Bisa Lu pernah- nggak tahu, iya, pernah dikhianatin. merasakan, ya. Gitu. Jadi Yesus mengambil bagian, saya bayangkan ya, bahkan lebih tajam lagi kalau saya bicara, Yesus sengaja mengambil bagian penderitaan itu supaya dia bisa menjadi guru buat kita. Iya betul, saya itu Gimana, Pak? itu sangat mengerti ya. Artinya memang, tetapi tujuannya tuh bukan buat itu. Sebetulnya bukan buat itu. Itu dia hanya mengajarkan kepada manusia, membuat manusia juga suka mengerti bahwa Iya, saya itu iya, manusia yang seperti kamu. Iya, iya. Itu sebetulnya ya. Jadi kalau mengerti ya Tuhan pasti ngerti lah. Iya, Tidak betul. menjadi manusia pun dia sudah mengerti. Iya, iya, Penderitaan kita, betul. kan? Tapi dengan dia menjadi manusia, dia lebih mengerti lagi. Iya. Dia tidak lebih Iya. mengerti. Enggak, atau gimana? manusianya jadi ngerti. Oh iya iya iya, Gitu. kitanya. Kitanya. Kitanya yang ngerti bukan dia. Iya. Gitu. Betul, Karena betul. Tuhan sudah mengerti. Jadi ketika kita bilang, misalkan contoh gini ya, analogi gini, abang nasihatin saya, lu tahu apa lu? Sayanya yang protes. Saya udah loh ngalamin Iya. kita. Nah, kadang kita protes sama Tuhan, emang Tuhan tahu apa? Tuhan aja udah ngalamin. Nah, Iya, itu. Jadi bukan buat dia, Iya, tapi buat kita. betul. Bayangin. Jadi ketika kita merasakan kesedihan yang bukan karena kesalahan kita merasakan kemarahan yang bukan karena kesalahan kita ingatlah Yesus juga ngalamin. Ngalamin. Itu yang bukan kesalahannya dia gitu. Jadi kita jangan udahlah lihat aja, pandang aja mata Yesus dan kita berdoa minta kekuatan dari Kalau Yesus. contohnya percontohan cuma sesama manusia, udahlah sabar Bu, Pak Daniel juga ngalamin. Mungkin tapi sabarlah Bu, Tuhan Yesus juga ngalamin. amin. Otak kita beda loh. Iya. Oh iya. Secara Benar, psikologi. Ya luar benar, biasa itu. benar banget. Jadi betapa kagumnya kita punya Tuhan yang menjadi manusia yang mau masuk dalam hidup kita manusia. Betul. Luar biasa. Iya, jadi dia secara sekali lagi secara sukarela dia itu mau datang kepada manusia, menjadi manusia itu adalah satu membuat dirinya menjadi Tuhan yang membatasi dirinya Iya. menjadi manusia. Jadi kalau saudara semua, para penonton semua yang menonton ngobrol kita, kalau misalnya saudara lagi merasakan hal-hal yang seperti tadi ya, kecewa mungkin, atau sedih, atau marah, atau bergembira, atau mungkin saudara sedang dicobai oleh keinginan-keinginan hati saudara gitu. Nah, itu tuh kita bisa selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bercermin kepada Iya, Bercermin. betul, bercermin kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu mengetahui kok setiap hal yang kita rasakan. Iya, Amin. betul. Karena dia sudah mau masuk dalam kehidupan kita. Iya. Ya. Dan ini tambahan, itu gambaran Bapa loh. Iya. Jadi kita mengenal Bapa lebih dekat lagi dalam relasi hubungan kita dengan Kristus. Kita bisa tahu betapa Tuhan Bapa mengasihi kita. Iya. Nah, lewat Yesus Kristus. Makanya dikatakan waktu ada siapa ya yang bertanya dia mau ingin ketemu Bapa, kan Tuhan Yesus, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah Iya. melihat. Ya, benar. Betul. Jadi bagi saudara sekalian semua tetap teguh berpegang pada Tuhan Yesus Amin. Kristus. Haleluya. Karena dia paling mengerti saudara. Dan dia paling bisa menjadi tempat curhat saudara, tempat andalan saudara. Saudara berharap sama dia, maka saudara akan dikuatkan selalu. Puji Tuhan, kalau misalnya video ngobrol ini memberkati saudara, jangan lupa klik like dan juga share video ini kepada teman-teman dan juga keluarga saudara. Dan kalau masih ada pertanyaan nih seputar tentang kemanusiaan Yesus ataupun tentang itu, boleh banget aja, apa aja lah, tanya. kolom komentar di bawah. Silakan Kita akan komentar. menjawab secara bertahap ya saudara ya. Kita melihat satu-satu, kita akan menjawabnya secara bertahap mengikuti tema-tema juga di gereja ini juga ya. Tapi jangan takut dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa nyalakan notification bell atau tombol notifikasi sehingga tidak ketinggalan ngobrol-ngobrol selanjutnya. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom.